Aguero sayangkan Bellingham tidak ke City. Selebrasi Diogo Jota untuk Luis Diaz. Chelsea dipastikan bakal beli 2 pemain baru di Januari 2024. Nonton Bruno Fernandes bikin kesal, diharapkan copot ban kapten. Performa apik Jude Bellingham di Real Madrid ikut membuat Sergio Aguero terkesan. Aguero menyayangkan mantan klubnya Manchester City gagal menggait Bellingham. City kabarnya sempat memantau Bellingham usai pemain Inggris itu memberi sinyal ingin meninggalkan Borussia Dortmund pada akhir musim 2022-2023. Sejumlah klub top Eropa memang mengincar gelandang berusia 20 tahun itu. Manajer City Pep Guardiola bahkan kabarnya ikut turun tangan dengan menelpon Bellingham untuk meyakinkannya agar pindah ke Etihad Stadium. Namun Bellingham menolak. Pada akhirnya Bellingham gabung Real Madrid. Los Blancos sudah mengamankan tanda tangan Bellingham pada bulan Juni. Bersama Madrid, Bellingham tampil impresif dengan mencetak 13 gol dalam 13 penampilan di semua kompetisi. Dan yang terbaru, dia bikin 2 gol di El Clasico untuk mengantar Madrid mengalahkan Barcelona. Aguero menyayangkan kegagalan City mendapatkan Bellingham. Padahal ex-striker Argentina itu berharap bisa melihat Bellingham bekerja sama dengan Erling Haaland. Posisi Erik ten Hag tengah disorot menyusul performa buruk Manchester United. Tapi manajemen memastikan Ten Hag aman dari pemecatan. MU kembali ke bumi setelah 3 kemenangan beruntun di seluruh kompetisi. Ini setelah MU dikalahkan 0-3 oleh Manchester City di Old Trafford pada hari Minggu 29 Oktober 2023 malam WIB. Ini menjadi kekalahan kelima MU dari 10 pertandingan awal Liga Inggris yang pertama kali dirasakan sepanjang sejarah klub itu. Alhasil MU kini berada di posisi ke-8 klasemen Liga Inggris dengan 15 poin dari 10 pertandingan, selisih 11 angka dari Tottenham Hotspur di puncak. Pembelian besar-besaran selama 2 musim terakhir seperti tidak ada gunanya jika melihat performa MU yang naik turun. Padahal fans punya ekspektasi besar saat Ten Hag datang musim lalu untuk bisa membangkitkan tim. Diogo Jota jadi salah satu pencetak gol saat Liverpool melibas Nottingham Forest. Golnya dipersembahkan untuk Luis Diaz. Jota jadi starter di lini serang bersama Mohamed Salah dan Darwin Núñez saat menjamu Forest di Anfield pada hari Minggu 29 Oktober 2023 malam WIB. Jota mencetak gol pembuka kemenangan pada menit ke-31 usai mencocor bola muntah tendangan Núñez. 2 gol Liverpool sisanya dibuat Núñez dan Mohamed Salah sehingga timnya menang 3-0. Biasanya Jota lebih banyak duduk di bangku cadangan pada partai Premier League, sementara posisi penyerang kiri diisi Diaz. Akan tetapi Diaz harus absen sementara waktu karena tengah terguncang usai penculikan orang tuanya di Kolombia. Hingga saat ini baru ibunya yang berhasil diselamatkan oleh pihak kepolisian. Wajar saja jika para pemain Liverpool kepikiran nasib orang tua Diaz. Sebagai tanda simpati kepada rekannya tersebut, Jota melakukan selebrasi spesial. Pep Guardiola mengaku begitu takut kehilangan Bernardo Silva. Ia menilai peran Bernardo Silva sangat krusial untuk Manchester City. Bernardo Silva tampil apik sebagai motor di lini tengah Manchester City saat mengalahkan Manchester United 3-0 di Old Trafford pada hari Minggu 29 Oktober.
Ia mengemas 1 assist untuk gol kedua The Citizens yang diciptakan Erling Haaland. Ia juga dengan baik mampu mengawali lini tengah Man City di derby Manchester. Dikutip dari WhoScored, pria asal Portugal ini mencatatkan 3 umpan kunci, 2 dribble sukses, dan 1 tackle. Penampilan apiknya di derby Manchester semakin menunjukkan begitu krusialnya peran Bernardo untuk Man City. Ia telah mengemas 317 penampilan dengan torehan 56 gol dan 61 assist sejak bergabung dengan Man City pada 2017. Kebersamaan Bernardo dengan Man City sempat dikabarkan bakal berakhir musim panas lalu. Ia disebut ingin meninggalkan Man City untuk mencari tantangan baru. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membeberkan rencana Chelsea di bursa transfer musim dingin nanti. Ia menyebut bahwa The Blues minimal akan mendatangkan 2 pemain baru ke Stamford Bridge. Seperti yang sudah diketahui, Chelsea menjalani start yang kurang apik di musim 2023-2024 ini. Dan yang terbaru, mereka tumbang saat berhadapan dengan Brentford di akhir pekan kemarin dengan skor 2-0. Situasi ini membuat Mauricio Pochettino ingin memperkuat timnya di musim dingin nanti. Pelatih asal Argentina itu sudah berkomunikasi dengan manajemen klub terkait rencananya transfernya itu. Dilansir Romano, Pochettino sudah menyetorkan rencana transfernya. Ia dikabarkan akan mendatangkan minimal 2 pemain di bursa transfer nanti. Menurut laporan Romano, Pochettino memutuskan untuk membeli bek tengah baru di musim dingin nanti. Ini disebabkan ia bakal kehilangan Trevoh Chalobah. Sang bek dikabarkan akan menyusul Thomas Tuchel ke Bayern Munchen di musim dingin nanti. Penyerang AC Milan Olivier Giroud merasa senang tapi sekaligus kecewa usai laga melawan Napoli pada hari Senin 30 Oktober 2023 dini hari WIB. Milan berduel melawan Napoli di pekan ke-10 Serie A 2023-2024 di Stadio Diego Armando Maradona. Rossoneri bertekad mencari kemenangan di laga ini setelah menelan 2 kekalahan beruntun melawan Juventus dan PSG. Milan memulai pertandingan dengan bagus, mereka bisa unggul 2 gol berkat brace Giroud. Sayangnya Milan tak bisa mempertahankan keunggulannya, Napoli bisa menyamakan skor dan laga pun berakhir imbang 2-2. Olivier Giroud sebelumnya adalah top skor AC Milan dengan 4 gol. Tapi ia sudah agak lama tidak mencetak gol lagi. Ia terakhir kali mencetak gol ke gawang AS Roma pada 1 September 2023 lalu. Kini setelah akhirnya bisa mencetak gol lagi dan langsung mencetak brace, Giroud tentu saja senang. Bruno Fernandes lagi-lagi diserang kritik. Kali ini status Bruno sebagai kapten Manchester United pun mulai dipertanyakan. Dia dianggap tidak pantas memimpin tim. Akhir pekan lalu pada hari Minggu 29 Oktober 2023, MU mengaku kalah dari tim tamu Manchester City. Pertandingan di Old Trafford ternyata tidak berjalan sesuai ekspektasi. Setan Merah main cukup bagus di babak pertama, tapi pada akhirnya harus menyerah dengan skor 0-3. Man City sang juara bertahan tampil tangguh sepanjang laga, khususnya di babak kedua. Seperti diketahui, gestur dan sikap Bruno di pertandingan kemarin jadi perhatian khusus. Sebagai kapten, Bruno dianggap tidak bisa memimpin timnya. Performa Bruno di pertandingan kemarin diperhatikan oleh legenda MU Roy Keane. Permainan Bruno mungkin tidak begitu buruk, tapi perannya sebagai kapten tampak mengecewakan. Keane melihat gestur negatif Bruno selama pertandingan berjalan. Ketika MU tertinggal dan kesulitan di lapangan, Bruno justru menunjukkan emosi negatif yang bisa berdampak buruk bagi rekan-rekannya. Rumor kepergian Thiago Silva dari Chelsea nampaknya semakin menguat. Sang bek baru-baru ini mengindikasikan bahwa musim ini adalah musim terakhirnya di Chelsea. Silva sudah memasuki musim keempatnya bersama The Blues. Ia bergabung dengan Chelsea di tahun 2020 silam dan sejak saat itu ia menjadi dinding kokoh untuk lini pertahanan The Blues.
Kontrak Silva di London Barat akan habis pada musim panas tahun depan. Beredar kabar bahwa Silva sudah mulai siap-siap angkat kaki dari Chelsea. Ketika dikonfirmasi mengenai rumor itu, begini jawaban Silva. "Situasinya tidak mudah bagi saya untuk saat ini," ungkap Silva kepada Sky Italia. Di usianya yang sudah 39 tahun, Silva menyebut bahwa tidak lama lagi ia akan memasuki masa pensiun. Itulah mengapa ia mengakui mulai berpikir banyak hal terkait masa pensiunnya.